Semoga kita selalu sehat dan semangat dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan kejutan ini. By the way gengs, apakah kalian akhir-akhir ini sering dengar nih kasus-kasus pembunuhan yang motifnya bisa dibilang sepele, di luar nalar lah ya ibaratnya. Tapi kasus yang bakal kita bahas di video kali ini adalah kasus pembunuhan yang menghilangkan nyawa satu keluarga, yang dimana di dalamnya tuh masih ada anak berusia 3 tahun. Gue waktu denger tuh kayak aduh gak tega, sakit hati ya, karena anak sekecil itu harus kehilangan nyawanya, dimana umur segitu tuh masih lucu-lucunya mereka main, masih aktif-aktifnya mereka tumbuh kembang. Kayak pelakunya tuh biadab banget sih. Gimana gengs? Apakah kalian udah gak sabar pengen tahu gimana ceritanya, siapa nih pelakunya, dan apa motifnya? Kalau gitu gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke kronologinya. Kapolres Penajam Pasir Utara, Bapak Supriyanto mengatakan nih, bahwa kasus pembunuhan terhadap satu keluarga yang beranggotakan 5 orang ini terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 kemarin di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Polisi menyebutkan nih, mereka berhasil mengungkap kasus ini kurang lebih ya sekitar 2 jam ya setelah kejadian berlangsung. Dan kasus ini mereka berhasil mengungkapkan setelah polisi menemukan ya kayak barang bukti ya, berupa baju yang direndam di sumur belakang rumahnya si pelaku. Dan kalian tahu siapa pelakunya? Pelakunya adalah seorang remaja yang masih duduk di bangku kelas 3 SMK atau sekolah menengah kejuruan bernama Junaidi, yang usianya tuh masih 17 tahun. Tapi menurut keterangan kepolisian ya, di KTP-nya itu dia sudah mau beranjak ke usia 18 tahun. Kapolres Penajam Pasir Utara, AKBP Supriyanto memberi keterangan bahwa awalnya si pelaku tuh sempat tidak mengaku, tapi mereka melakukan olah TKP dong. Dari situlah akhirnya pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa baju yang direndam di sumur belakang rumahnya si pelaku. Nah, akhirnya dari situ si pelaku mengakui deh perbuatannya. Supriyanto juga bilang nih, pelaku merendam bajunya itu karena udah berlumuran darah ya, usai membunuh para korban. Sebelumnya polisi sebenarnya udah curiga nih sama si pelaku yang melaporkan kasus pembunuhan ini ke ketua RT setempat. Pada saat awal kejadian, kita mendatangi TKP yang bersangkutan selesai melakukan pembunuhan, mengajak kakaknya, mengajak ke RT untuk laporan terkait dengan pidana adanya kasus pembunuhan. Kemudian saya bersama Satreskrim bersama Kapolsek langsung cek TKP, melakukan wawancara. Alibi awalnya mereka pelaku ini menyampaikan pelakunya bukan dia, pelakunya orang lebih daripada 3 orang sampai 10 orang. Tapi berdasarkan alibi kami itu keterangan yang tidak masuk akal. Sehingga kami cross check lagi, kemudian kami pisahkan terhadap yang bersangkutan, kita amankan di Polsek. Kami fokus untuk olah TKP. Dari olah TKP tersebut saya bersama tim meyakini bahwa pelakunya adalah inisial Z. Ya, kami konfirmasi komplotir, ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa dia pelaku. Si pelaku nih, dia melapor ke RT kan bersama kakaknya nih ya. Tapi di saat dia melapor ke RT, dia tuh udah bersih nih gengs. Udah mandi, udah ganti baju, dan parangnya tuh udah dia cuci. Tapi pernyataannya dia tuh nggak sesuai sama apa yang ada di TKP. Akhirnya polisi melakukan pencocokan barang bukti dan hasil olah TKP. Dari situlah si pelaku baru mengakui perbuatannya dia. Dan dari pengakuannya si pelaku, sebelum dia melakukan hal keji itu, dia tuh sempetnya melakukan pesta minuman keras, gengs.
ya semacam mabuk-mabukan ya dengan beberapa teman-temannya. Lalu sekitar jam 12 malam sampai setengah 2 waktu Indonesia Tengah, akhirnya dia diantar temannya pulang. Tapi begitu sampai di rumah, muncul deh niat untuk melakukan pembunuhan terhadap satu keluarga ini. AKBP Supriyanto melanjutkan nih, bahwa si pelaku mengambil parang yang ada di rumahnya yang sepanjang 60 cm ya. Terus habis itu dia langsung berangkat ke rumahnya si korban yang jaraknya itu sekitar 20 meter. Sebelum masuk rumahnya si korban, si pelaku tuh katanya sempat memadamkan listrik di rumahnya korban. Ya mungkin dia ngecek keadaan sekitar kayak, oh oke, sepi nih, jadi gas deh langsung dimatiin. Di rumahnya itu ada 5 anggota keluarga, yakni sang ayah berinisial W usia 35 tahun, lalu ada sang ibu berinisial SW berusia 34 tahun, lalu ada anak perempuan pertama berinisial RJS yang usianya 15 tahun, lalu ada anak kedua laki-laki yang berinisial VDS berusia 11 tahun, dan yang terakhir yang anaknya masih kicik berusia 3 tahun, laki-laki ya, anak terakhir yang berinisial ZAA. Pada malam itu diketahui nih bahwa sang ayah tuh katanya lagi tidak berada di rumah. Mungkin ada urusan di luar kayaknya. Tapi usai si Junaidi memadamkan listrik, dia langsung masuk lewat jendela. Tapi nggak lama kemudian si ayah korban, sang bapak nih, masuk deh ke rumah pulang. Disitulah akhirnya si Junaidi langsung melancarkan aksinya menyerang sang ayah dengan parang. Jadi setelah Waluyo langsung ditebas, dihabisi di dekat pintu, ibunya bangun, kemudian ditebas juga. Kemudian anaknya bangun, ditebas lagi, ujar AKBP Supriyanto dalam konferensi pers. Untuk korban pertama kali, jadi pada saat pelaku ini masuk rumah, sebelum masuk rumah itu listrik dimatikan dulu. Jadi pada saat itu ayahnya belum pulang. Jadi pada saat posisi pelaku sudah di rumah, lampu dimatikan, tiba-tiba belum melaksanakan aktivitas pembunuhan, orang tuanya datang. Pada saat datang, kemudian ditunggu di rumah, langsung ditipas, dihabisi, diberikan pintu, kemudian ibunya bangun. Selesai bangun langsung mendatangi ibunya, ditipas dulu, tipas ibunya, anaknya bangun, anaknya ditipas lagi, kemudian anaknya yang pertama di sebelah kamar, kemudian terakhir untuk memastikan dapatnya dimasukkan lagi pada saat itu. Polisi menyebutkan nih, setelah si Junaidi melakukan pembunuhan, ternyata dia juga melakukan tindak pemerkosaan terhadap RJS yang sudah tidak bernyawa. Kalau dari pengakuannya si Junaidi nih, korban yang bernama RJS merupakan anak pertama, itu sudah meninggal dulu baru dia perkosa. Jadi posisinya itu si korban ditemukan dalam kondisi setengah telanjang yang dia hanya mengenakan atasannya aja. Selain membunuh, memperkosa, si Junaidi ini juga mencuri smartphone dan uangnya si korban. Setelah dia pulang ke rumah, dia berganti pakaian, bersih-bersih, dan mencuci parang yang dia pakai untuk membunuh. Setelah itu, dia lantas berpura-pura dong membuat laporan ke ketua RT yang dia laporkan bersama kakaknya. Awalnya pelaku memberi keterangan nih, katanya ada sekitar 5-10 orang yang datang ke rumah korban dengan membawa senjata tajam. Tapi keterangan itu berbeda dengan temuan polisi pada saat melakukan olah TKP. AKBP Supriyanto mengatakan kalau mungkin terjadi pergumulan di TKP itu pasti ada tanda-tandanya, tapi itu tidak ada sama sekali. Sehingga kecurigaan itulah yang membuat apa yang disampaikan ini tidak didukung dengan bukti-bukti kuat, sehingga saya mencurigai dia bohong.
Jadi pada saat awal kejadian kita mendatangi TKP yang bersangkutan selesai melakukan pembunuhan, mengajak kakaknya, mengajak Bapak RT untuk laporan terkait dengan pidana adanya kasus pembunuhan. Kemudian saya bersama Satreskrim bersama Kapolsek langsung cek TKP, melakukan wawancara. Alibi awalnya pelaku ini menyampaikan pelakunya bukan dia, pelakunya orang lebih daripada 3 orang sampai 10 orang. Tapi berdasarkan alibi kami itu keterangan yang tidak masuk akal. Sehingga kami proses cek lagi, kemudian kami pisahkan terhadap yang bersangkutan kita amankan di Polsek. Kami fokus untuk olah TKP dan olah TKP tersebut. Saya bersama tim meyakini bahwa pelakunya adalah inisial J. Katanya nih pelaku juga sempat menunjukkan luka di tangannya. Hal itu ia lakukan untuk meyakinkan polisi bahwa dia tuh sempat berkelahi nih sama orang-orang yang gak dikenal. Tapi setelah mereka melakukan olah TKP, terungkap deh bahwa luka tersebut adalah akibat dari perbuatannya si Junaidi sendiri. Polisi juga mengatakan nih, luka di tangan kanannya itu diduga pada saat ia menebas sang ayah korban. Karena parangnya itu nggak ada gagangnya ya, jadi mungkin kena tangannya sendiri kayaknya. Dan polisi juga mengatakan 5 korban yang tewas rata-rata mengalami luka di bagian kepala. Gimana saja? Untuk luka korban rata-rata mereka kelima-limanya kena bagian kepala. Baik itu bapaknya, ibunya, anak-anaknya kena bagian kepala. Bisa bayangin dong ya, gengs, gimana melihat kondisi korban yang lukanya itu di kepala semua. Ih, serem banget sih. Kira-kira apa sih motif dari si Junaidi ini melakukan tindak kekejian ini? Jadi, AKBP Supriyanto menjelaskan berdasarkan penyelidikan mereka, motif awal pembunuhan ini tuh karena sakit hati atau dendam. Antara pelaku dengan keluarga korban itu katanya sempat ada percekcokan masalah ayam. Dan menurut si Junaidi katanya tuh pihak keluarga korban juga belum mengembalikan helm yang mereka pinjam selama 3 hari. Jadi ada nih sumber lain yang menyebutkan bahwa si RJS katanya pernah menjalin hubungan asmara dengan si Junaidi. Tapi hal ini tidak direstui oleh orang tuanya RJS karena RJS ini katanya memiliki calon lain. Menurut AKBP Supriyanto, jadi sementara ini motifnya dendam karena percekcokan antar tetangga sebelah, permasalahan ayam, kemudian juga korban meminjam helm belum dikembalikan. Pengacara keluarga korban, Bayu Mega Malela, menjelaskan bahwa merujuk pada rekonstruksi yang dilakukan pada hari Rabu 7 Februari 2024 kemarin, diketahui bahwa si Junaidi ini tidak hanya melakukan pemerkosaan terhadap RJS, tetapi juga kepada SW, yakni ibunya korban. Rasa dendam dari pihak pelaku dengan pihak korban yang diawali beberapa permasalahan antara tetangga satu dengan yang lainnya, sehingga puncaknya tadi malam yang diawali oleh pelaku ini mabuk, pembunuhan, kemudian pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah ada niatan untuk menghabisi para korban di rumahnya korban. Ada 5 orang. Dendamnya kenapa komandan? Infonya katanya tentang asmara kan? Sementara ini yang kami sampaikan, dendam karena percekcokan antara tetangga satu bersebelahan dari hal-hal yang kecil, mulai dari permasalahan ayam, permasalahan terakhir kemarin masalah korban meminjam helm belum dikembalikan selama 3 hari, sehingga pada malam itu niatlah ditambah dengan mabuknya muncullah dan dia tidak ada. Infonya sempat disetubuhi komandan si korban. Ada dugaan pemerkosaan? Dari keterangan pelaku, setelah terjadi pembunuhan
pelaku melakukan pemerkosaan terhadap ibu dan terhadap anak yang dewasa. Setelah itu dipidana. Dalam proses reka ulang nih, AKBP Dian Kusnawan menjelaskan bahwa ada sebanyak 56 reka adegan yang diperagakan langsung oleh Junaidi. Mulai dari saat Junaidi menenggak miras bersama teman-temannya nih, terus kemudian dia merencanakan pembunuhan dan pemerkosaan sampai melancarkan aksi kejinya hingga ia melaporkan peristiwa tersebut ke ketua RT setempat. Saat rekonstruksi berlangsung, katanya Junaidi ini tidak memperlihatkan rasa penyesalan. Jadi nih ya teman-teman, kalau misalkan orang udah ketahuan melakukan tindak kejahatan, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang, itu tuh pasti dia menimbulkan reaksi kayak takut atau panik gitu. Tapi ini tuh enggak. Wah, gue gak ngerti lagi sih sama anak model kayak gini. Diketahui nih gengs, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 kemarin, keluarga pelaku menandatangani surat pernyataan bersedia untuk dilakukan pembongkaran rumah dan pindah dari desa Babulu Laut. Hal ini juga disaksikan oleh Camat Babulu, Kapolsek Babulu, Koramil Babulu, dan kepala desa serta masyarakat sekitar. Mewakili keluarga saya dengan ini pernyataan dengan sesungguhnya bahwa 1. Saya dan keluarga saya bersedia untuk tidak bertempat tinggal lagi di RT 18 Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, ataupun di wilayah Kabupaten Panajam Pasir Utara. 2. Saya dan keluarga saya bersedia jika di rumah ini, di rumah kami di RT 18 Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu dirobohkan untuk mengurangi rasa trauma di masyarakat setelah barang-barang berharga kami dikeluarkan dari rumah kami. Diketahui juga katanya pembongkaran ini dilakukan untuk meredam dan menghilangkan rasa trauma keluarga serta warga sekitar. Rumah pelaku yang mana kita sendiri dirobohkan untuk menghindari trauma yang ada di wilayah Babulu Laut kasus pembunuhan. Melaporkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus ini, Polres Penajam Pasir Utara menjelaskan, meskipun kurang dari sebulan lagi si pelaku berusia 18 tahun atau beranjak dewasa, hal ini tidak akan mengubah proses hukum yang berlangsung. Sang pelaku atau si Junaidi tetap dikenakan pasal 338 KUHP dan pasal 340 KUHP tentang tindakan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang dan tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya itu paling ringan 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup atau dia dijatuhi hukuman mati.
Gila ya gengs, gue udah nggak ngerti lagi sih. Zaman sekarang orang-orang tuh udah mengalami pergeseran otak gitu. Bahkan menurut gue nih, si Junaedi dapat hukuman mati aja tuh rasanya kayak nggak cukup. Karena dia tuh udah nyusun rencana pembunuhan, terus memperkosa korban, bahkan dia sampai mencuri barang-barangnya korban. Gimana gengs menurut kalian? Hukuman apa nih yang pantas didapatkan oleh si Junaedi? Apakah hukuman rajam atau hukum cambuk? Kalau menurut Mas Nalen, hukuman apa nih yang pantas didapetin sama biadab ini? Dicubitin pakai gunting kuku sampai mati. Itu sangat-sangat menyiksa ya, atau bahkan kita masukin aja ke kandang singa, gengs. Atau kalian nih punya pendapat lain yang pengen disampaikan nih tentang kasus ini? Coba kalian tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mudin, selaku kakak kandung Junaedi, pelaku pembunuhan keluarga almarhum Bapak Waluyo, mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kami mewakili keluarga dari Junaedi memohon maaf sebesar-besarnya lahir dan batin kepada keluarga almarhum Bapak Waluyo sekeluarga selaku korban dari perilaku adik kami Junaedi, dan memohon maaf kepada seluruh warga RT 18 Desa Babulu Laut, dan khususnya kepada umumnya warga Kabupaten Panajam Pasir Utara. Demikian permohonan maaf ini kami sampaikan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman-teman kasus yang kita bahas pada hari ini. Kalau kalian punya informasi-informasi tambahan yang mungkin di video kita masih belum lengkap, kalian boleh banget nambahin di kolom komentar kita. And jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan yang paling pentingnya adalah jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Gue Intan pamit undur diri and see you, bye-bye. Kecurigaan itulah yang membuat Mas nggak kelihatan. Gue udah nggak ngerti lagi sama pemikiran orang zaman sekarang. Kayak mereka tuh, Mas jangan ketawa. Sang pelaku atau si Junaedi ini tetap dikenakan pasal 338 KUHP dan pasal 30 Tuhan.